Dengan bantuan sebuah ketapel, kakak akan melemparkan sebuah bola ke tujuan pertama. Kita coba ya. Yes, berhasil! Kakak mau coba lagi nih, lempar bolanya ke tujuan kedua. Yuhu, berhasil lagi. Sekali lagi kakak akan melemparkan bolanya ke tujuan yang ketiga. Yes, berhasil lagi. Nah, coba kalian perhatikan lintasan bola yang kakak lemparkan dengan ketapel. Ternyata lintasannya menyerupai parabola ya. Kenapa ya bisa begitu? Kita cari tahu yuk. Halo, perkenalkan, nama kakak Kanuro. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya, coba kalian ingat kembali materi persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, persamaan kuadrat ini juga memiliki ciri khusus teman-teman, yaitu ada tanda sama dengannya. Kalian masih ingat nggak bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, kakak tuliskan dulu ya di sini. Persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Nah, biar lebih rapi, kakak beri garis ya. Oke, seperti ini. Tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah bentuk umum. Kakak tuliskan dulu nih. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kakak beri kotak ya. Nah, pada bentuk umum ini, A merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Tapi kalian harus ingat, nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Oke, kakak tuliskan dulu nih di sini. Keterangan. Kakak singkat ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, berarti bentuk kuadratnya hilang. Tinggal BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau BX ditambah C sama dengan 0, berarti bukan bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Lalu, apa sih hubungannya persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Sebenarnya apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat. Di sini ada kata fungsinya nih teman-teman. Coba kalian ingat kembali materi fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 8 lalu. Fungsi merupakan aturan yang memetakan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau pada fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, kakak tuliskan dulu ya. Biar nggak lupa, kakak tuliskan dulu nih di sini. Fungsi kuadrat. Oke, ini kakak beri batas ya. Seperti ini. Nah, fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah... Oke, ini kakak beri garis dulu. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, ini kakak beri kotak dulu ya. Nah, sama seperti pada persamaan kuadrat, A merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Dan syarat yang terakhir, kalian juga harus ingat bahwa nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau nilai A-nya sama dengan 0, berarti fungsinya menjadi fx sama dengan bx ditambah c.
Nah, kalau yang seperti itu merupakan fungsi linier ya teman-teman. Maka nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu fungsi kuadrat? Penjelasan tentang fungsi kuadrat kakak tuliskan di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita mau mencari tahu nih, apakah sebuah fungsi merupakan fungsi kuadrat atau bukan? Nah, misalkan kakak mempunyai contoh nih teman-teman. Yang pertama, misalkan kakak mempunyai fx sama dengan x kuadrat, kemudian ditambah 3x, ditambah 5. Nah, fungsi ini merupakan fungsi kuadrat bukan ya teman-teman? Coba kalian ingat kembali, pada fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, kalau pada fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, variabelnya adalah x. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya teman-teman. Nih, kakak beri spidol warna merah. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 merupakan fungsi kuadrat. Nah, kakak tuliskan di sini ya. Merupakan, ini kakak hapus dulu. Merupakan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya. Misalkan kakak mempunyai contoh yang lain nih teman-teman. Misalkan kakak mempunyai fungsi fx sama dengan x ditambah 1. Nah, fungsi ini merupakan fungsi kuadrat bukan ya? Coba kita lihat di sini variabelnya adalah x. Tapi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Berarti fx sama dengan x ditambah 1 bukan merupakan fungsi kuadrat ya teman-teman. Oke, kakak tuliskan di sini ya. Ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Oke, bukan fungsi kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kakak mempunyai satu contoh soal lagi nih. Misalkan kakak mempunyai fungsi yaitu fx sama dengan 1 per x kuadrat. 1 per x kuadrat. Kalau kita lihat di sini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Berarti fx sama dengan 1 per x kuadrat merupakan fungsi kuadrat. Bukan teman-teman. Coba kalian perhatikan. Di sini bentuknya adalah fx sama dengan 1 per x kuadrat. Sedangkan kalau bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fungsi ini belum memenuhi bentuk umum fungsi kuadrat ya. Jadi, fx sama dengan 1 per x kuadrat harus kita ubah dulu nih bentuknya. Jadi, kalau fx 1 per x kuadrat ini boleh ya dituliskan menjadi x pangkat negatif 2. Nah, di sini terlihat nih bahwa x memiliki pangkat negatif 2 dan pangkat tertingginya adalah negatif 2. Artinya, fx sama dengan 1 per x kuadrat bukan merupakan fungsi kuadrat. Di sini kakak tuliskan ya, bukan merupakan, hapus dulu nih, bukan merupakan fungsi kuadrat. Karena pangkat tertinggi dari variabelnya bukan 2. Gitu ya teman-teman, ternyata mudah kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa ya menentukan mana yang merupakan fungsi kuadrat dan mana yang bukan merupakan fungsi kuadrat. Selanjutnya, coba kalian ingat kembali notasi fungsi yang seperti ini nih. Kakak tuliskan dulu ya. Notasi fungsi. Oke. Kita beri garis dulu. Notasi fungsinya adalah
Ini dibacanya adalah fungsi f memetakan x ke fx. Kalau pada fungsi kuadrat, kita punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya, x merupakan daerah asal dan fx merupakan daerah hasil ya teman-teman. Oke, kakak tuliskan ya di sini keterangannya, x merupakan daerah asal dan fx-nya merupakan daerah hasil atau bayangan. Oke, tuliskan ya. Atau bayangan. Nah, jadi kalau untuk setiap nilai x yang merupakan anggota bilangan real, sini kakak tuliskan anggota bilangan real akan menghasilkan nilai fx yang juga merupakan anggota bilangan real ya teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat. Seperti apa? Kalian simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, di awal video tadi kalian sudah melihat ya, jika sebuah bola dilemparkan dengan menggunakan ketapel, maka akan terbentuk lintasan yang menyerupai parabola. Atau coba kalian perhatikan lintasan yang terbentuk dari pancuran air berikut ini. Atau kalian juga pasti sudah pernah melihat kan jembatan gantung yang seperti ini. Nah, ketiga bentuknya menyerupai parabola ya teman-teman. Nah, kurva parabola yang seperti ini dihasilkan dari gambar grafik suatu fungsi kuadrat. Apa iya? Nah, agar kalian nggak penasaran, kita coba gambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat yuk. Oke, sekarang kita akan coba menggambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat ya. Coba kalian ingat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan syarat nilai a-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat nih. Karena a-nya nggak boleh sama dengan 0, maka kakak akan misalkan nilai a-nya sama dengan 1. Kemudian nilai b dan c-nya kakak buat aja jadi 0 ya. Seperti ini. Berarti kita mempunyai fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat. Seperti ini ya. Nah, kakak beri kotak dulu nih. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk menggambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat, yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan dulu titik x, fx-nya. Nah, fx ini merupakan nilai fungsi ya teman-teman. Jadi, nanti kalau pada diagram kartesius, dia akan terletak pada sumbu y. Sehingga untuk selanjutnya kita boleh tuliskan bahwa y sama dengan fx. Nah, kita tentukan dulu titik x, fx-nya. Agar lebih mudah, kita akan gunakan bantuan tabel. Oke, jadi nanti kita cari dulu nilai x-nya. Kemudian kita cari nilai y yang sama dengan nilai fx. Sehingga nanti akan didapatkan titik x, y-nya. Seperti ini ya. Nah, ini kakak buat tabel nih. Oke, pertama kita tentukan dulu nilai x-nya. Kalian boleh menentukan berapapun nilai x-nya, asal merupakan bilangan real. Kalau kakak akan pilih nilai x-nya yaitu negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Seperti ini. Oke, ini kakak beri kotak dulu ya, kakak beri garis. Selanjutnya, kita tentukan nilai y atau nilai fx-nya ya. Caranya adalah kita substitusikan masing-masing nilai x-nya ke fungsi ini. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai dari f negatif 2. Berarti x-nya digantikan dengan negatif 2 ya. Maka menjadi negatif 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 ya. Selanjutnya kita cari lagi f min 1. Berarti nilainya menjadi min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 ya. Selanjutnya kita cari lagi nilai dari f0. F0 berarti menjadi 0 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0.
Lalu kita cari lagi nilai dari F1. Berarti menjadi 1 kuadrat. Berapa nih? 1 ya. Dan yang terakhir kita cari nilai dari F2. Oke, ditanda kurung ya. Hapus dulu. F2. Berarti nilainya menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa teman-teman? 4 ya. Nah, jadi kalau nilai X-nya negatif 2, nilai Y-nya adalah 4. Kemudian kalau X-nya negatif 1, nilai Y-nya adalah 1. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya 0. Kalau X-nya 1, nilai Y-nya adalah 1. Dan kalau nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah 4. Sehingga kita dapatkan titiknya adalah negatif 2,4. Kemudian negatif 1,1. Kemudian 0,0. Kemudian 1,1. Dan yang terakhir 2,4. Seperti ini ya. Oke, kakak batasi dulu deh. Nah, anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, kita sudah dapatkan nih 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini. Selanjutnya, kita bisa tandai titik-titik ini pada diagram Kartesius. Oke, selanjutnya kita tandai ya titik-titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini pada diagram Kartesius. Kakak sudah punya nih diagram Kartesiusnya, seperti ini. Kemudian kita tandai ya masing-masing titiknya. Yang pertama adalah negatif 2,4. Berarti kira-kira titiknya ada di sini ya teman-teman. Ada di sini nih, kakak tandai ya. Kemudian yang kedua titiknya adalah negatif 1,1. Berarti kira-kira titiknya ada di sini. Sebentar, kakak hapus dulu. Di sini nih. Nih ya. Nah, selanjutnya titik yang ketiga adalah 0,0. Berarti ada di sini. Lalu 1,1. Berarti kira-kira titiknya ada di sini nih teman-teman. Kakak tandai ya. Nah, selanjutnya lagi 2,4. 2,4 ada di sini ya letaknya. Nah, kalau kita sudah tandai semua titiknya pada diagram Kartesius, selanjutnya kita hubungkan. Jadi seperti ini. Nah, sehingga terbentuklah grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Ternyata di sini kakak tuliskan dulu ya. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, ternyata grafiknya menyerupai parabola ya teman-teman. Nah, jadi kurva yang seperti ini dinamakan kurva parabola. Gitu ya. Teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan nilai a, b, dan c merupakan bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Selain itu, fungsi kuadrat juga memiliki ciri khusus, yaitu pangkat tertinggi dari variabelnya harus sama dengan 2. Nah, selain itu kalian juga sudah tahu ya, bahwa fungsi kuadrat akan menghasilkan grafik yang berbentuk kurva parabola, seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, pada contoh-contoh parabola di kehidupan sehari-hari yang kita punya tadi, semua parabolanya terbuka ke bawah. Sedangkan grafik fx sama dengan x kuadrat yang sudah kita gambarkan tadi, kurvanya terbuka ke atas. Apa ya bedanya? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!